Sebelum kita melanjutkan dialog bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan juga DPRD DKI Jakarta, kita lihat dulu pemirsa bagaimana sebenarnya pandangan warga terhadap rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menempelkan stiker khusus di rumah pasien OTG. Berikut ini. Kalau menurut pandangan saya terhadap kebijakan tersebut, menurut saya itu dengan adanya penempelan stiker tersebut di dinding-dinding rumah orang-orang yang tidak dalam gejala, tentu sebelumnya kan sudah ada pemeriksaan terlebih dahulu. Kalau menurut saya itu kebijakan yang tepat pada saat-saat seperti ini. Wah, saya kurang setuju lah. Itu ntar takutnya dikucilkan sama lingkungan. Dia dijauhin sama lingkungan takutnya. Oke, jadi kurang setuju ya? Kurang setuju. Dampaknya apa sih Pak dengan adanya stiker seperti ini? Dampaknya ya ntar ya orang lain mau datang ke rumahnya nggak berani. Jadi jauh sama lingkungan. Iya. Takutnya kalau misalkan dikasih stiker OTG ya kan, nah itu jadi bahan omongan, jadi bahan pembicaraan di lingkungan dia setempat, ya kan? Iya, nanti takut dikucilkan, Mbak. Kasihan, ya kan? Kita lanjutkan kembali dialog Pak Gembong. Tadi kan dari Wagub sudah menyatakan bahwa ini untuk mempermudah pengawasan pasien-pasien yang statusnya OTG dan isolasi mandiri di rumah. Lantas mengapa Anda dengan lantang dan berani menyatakan blunder langkah ini, Pak Gembong? Ya blunder lah Mas, kenapa? Karena kan merusak psikologi masyarakat sekitar, itu yang pertama. Yang kedua merusak psikologi si pasien itu sendiri Mas. Ini berbahaya kalau di lingkungan padat, sangat berbahaya ini Mas. Sangat berbahaya. Itu tadi saya katakan, kalau katakanlah orang tuanya katakanlah sama-sama memahami, anaknya belum tentu memahami Mas. Itu yang paling berbahaya. Kami ini orang kampung Mas. Kita tinggal di kampung, pemukiman padat. Terkecuali kalau itu dilakukan di rumah-rumah elit, mungkin itu bisa dilakukan. Walaupun tadi Pak Wagub sudah menyampaikan memang ada persyaratannya sangat ketat untuk bisa melakukan isolasi mandiri di rumah itu. Namun kami dari fraksi PDI Perjuangan mendorong sudahlah, lakukan saja, Pemprov bisa melakukan isolasi terpusat saja supaya tidak membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Masa sih bikin kebijakan, mohon maaf Pak Wagub, bikin kebijakan kok esok tempe sore dele. Itu loh. Itu ini yang membuat masyarakat jadi gaduh, masyarakat menjadi bingung. Setiap membuat kebijakan itu membuat kebingungan masyarakat dan juga membuat pengaman kebijakan itu sendiri. Sehingga implementasi di lapangan menjadi tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Kebijakan yang sebelumnya saja belum maksimal dilakukan, muncul kebijakan berikutnya. Inilah yang saya kritisi supaya Pak Wagub bisa menyampaikan Pak Gubernur, Pak, agar ke depan kebijakan-kebijakan seperti ini tidak dilakukan agar masyarakat tidak terganggu, kemudian aparat penegak juga tidak terganggu dalam mengimplementasikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur tersebut. Seperti itu, Mas. Tadi Pak Gembong menekankan kepada psikologis dari penderita ini, bagaimana Pemprov menanggapi hal ini? Jadi yang pertama Mbak Ana, pemirsa Mas Gembong, tadi betul sampaikan Mas Gembong, kalau itu dilakukan di rumah-rumah padat tentu itu sangat mengkhawatirkan. Justru kalau kita membaca ulang Pergub 980, syarat-syarat yang diminta itu ada 16 syarat dan banyak sekali yang harus dipenuhi. Jadi tidak dimungkinkan dilakukan isolasi mandiri di rumah-rumah padat. Apalagi di situ ada anak-anak, kemudian bersatu dengan keluarga, itu tidak dimungkinkan. Justru tadi Mas Gembong sudah menyampaikan bisa dilakukan kalau di rumah-rumah yang Mas Gembong tadi menyebut rumah-rumah yang di perumahan, yang elit. Ya memang kalau kita membaca kembali syarat-syaratnya kira-kira seperti yang sampaikan Mas Gembong, tidak mungkin dilakukan di rumah-rumah padat, apalagi terjadi interaksi dengan tetangga, dengan anak-anak kecil, justru dilakukan di tempat-tempat yang sangat steril, yang baik, ya di rumah-rumah yang sangat memenuhi syarat lah gitu. Kalau istilah Mas Gembong tadi rumah perumahan yang elit, kira-kira memang seperti itu. Pak Gembong, tanggapannya? Namun demikian itu pun pilihan yang terakhir ya. Ada pilihan yang pertama, Mas Andro, apa itu di hotel-hotel sudah disiapkan. Pemerintah pusat memberikan dukungan, pemerintah DKI menyiapkan tenaga dan lain sebagainya, dan dukungan regulasi dan sebagainya, sudah disiapkan sementara 18, kalau kurang ditambah. Dari 18 hotel ya, sudah 3 hotel diisi
besok saya akan meninjau langsung hotel tersebut. Pak Riza. Laporan dari Kadis Kesehatan. Pak Riza. Terisi 74, bahkan ada yang 82%. Jadi Oke. prioritas kita sekarang hotel, kemudian justru di Wisma Atlet yang kedua, dan wisma-wisma yang kami siapkan, Mas Endro. Ada wisma di Ragunan, ada di Jakarta Islamic Center, ada di Taman Mini, itu kita siapkan. Yang keempat, ya, ada tempat-tempat lain, nanti pemerintah pusat punya tempat-tempat badiklat juga dimungkinkan, dan rumah-rumah tadi, yang rumah-rumah elit sekalipun, itu pilihan yang terakhir yang dimungkinkan. Tentu dengan persyaratan khusus dan persyaratan yang sangat ketat, sebagaimana tadi juga sampaikan oleh Mas Gembong. Pak Riza, tapi dari pasien yang bersangkutan apakah boleh untuk menolak dipasang stiker di rumahnya? Ya sekarang apa urgensinya, apa kepentingan bagi pasien menolak? Itu kan stiker ini kan bukan tanda orang ini jadi hina, begitu loh. Orang itu kalau kena wabah virus itu bukan berdosa, bukan hina. Justru orang yang seperti ini butuh kita support, kita dukung, kita bantu, dan kita pastikan orang yang tersebut ditangani secara baik, secara profesional, mendapatkan pelayanan yang terbaik dan segera sembuh. Justru dengan ada stiker itu memudahkan interaksi, koordinasi, identifikasi, dan bantuan. Jadi sekali lagi, identifikasi itu penting. Dan selama ini sebelumnya ketika ada juga isolasi mandiri, juga sebetulnya diberi tanda, bahkan saya sering menyampaikan, Pak Lurah itu ada yang setiap hari datang, mengecek, memberikan makanan, dan lain sebagainya. Pak Riza, tapi ada sanksi nggak nih yang akan diberikan ke masyarakat yang menolak? Warga yang terpapar virus corona itu jangan ditutupi, jangan dihindari, itu bukan stigma negatif. Juga tugas kita sebagai warga sekitar untuk membantu dan berdukungan, termasuk supaya happy, senang, seperti yang disampaikan Mas Gembong. Baik, tapi ada sanksi nggak bagi masyarakat yang kemudian menolak pemasangan stiker isolasi mandiri di rumah? Ya kita kan kerja bukan ingin memberi sanksi atau denda dan lain sebagainya. Prinsipnya semua regulasi yang disusun untuk kebaikan bersama dan terutama kebaikan pasien itu sendiri supaya bisa tertangani, teratasi dengan lebih baik, dengan cepat, dan warga sekitarnya juga tahu, peduli, dan sehingga ada kerjasama yang baik. Mungkin warganya juga harus hati-hati, meningkatkan kebersihan, meningkatkan kekebalan tubuh, kesehatan, dan saling peduli, saling membantu. Saya kira kita sebagai sebuah bangsa harus gotong royong, harus tolong menolong, bahwa ini wabah, sekali lagi bukan dosa, bukan kehinaan, tapi ini wabah bisa saja terjadi pada siapa saja termasuk kita. Apalagi kita tahu sekarang banyak sekali yang OTG. Data menunjukkan sudah bahwa 50% dari pasien COVID yang ada itu adalah OTG. Dan dimungkinkan kita semua yang hadir dimanapun ini sangat mungkin juga mungkin OTG, cuma karena mungkin belum di swab dan lain sebagainya. Jadi yang harus kita lakukan selain melaksanakan protokol COVID dengan ketat, juga mari kita jaga keseimbangan kita, tidur yang cukup, istirahat, makan yang bergizi, herbal, suplemen, termasuk olahraga yang teratur. Oke, Pak Riza. Pak Gembong, Fasiankes sudah ditingkatkan, lalu saran dari DPD DKI Jakarta apa yang idealnya, Pak Gembong? Pertama begini, soal stiker itu kan soal tanda. Jadi bagi masyarakat yang OTG itu ada tanda. Lah tanda itu yang akan membuat psikologi masyarakat jadi terganggu. Maka kalau cuma sekedar memberikan tanda, sebetulnya Pemprov kan punya tangan sampai di tingkat bawah, yaitu ada RT, ada RW, ada lurah. Perangkat inilah sebetulnya bisa dimanfaatkan secara maksimal bagi Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan. Jadi tidak perlu menempelkan stiker. Jangan stiker nanti justru akan membuat masyarakat menjadi terganggu. Kemudian pasien justru akan 2 kali sakit. Sakit psikologinya, sakit OTG-nya, kan jadi berbahaya. Jadi menurut kami dari fraksi PD Perjuangan sudahlah, sudah perlu pakai stiker, tapi tanda itu bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui perangkatnya di bawah, yaitu lurah punya perangkat di bawahnya lagi ada RT dan RW. Jadi tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Wagub, ini sekedar tanda saja. Kalau cuma sekedar tanda nggak perlu pakai stiker. Yang stiker itu justru akan mengganggu situasi di tengah-tengah masyarakat.
Kenapa hal ini saya sampaikan Bapak Wagub? Mohon maaf Pak Wagub, pemahaman masyarakat terhadap wabah COVID-19 ini masih berbeda-beda. Bagi masyarakat yang paham betul terhadap COVID-19, memang itu apa yang disampaikan Pak Wagub tadi betul, bahwa itu bukan OTG, itu bukan aib. Tetapi bagi masyarakat lain itu justru itu dianggap hal yang sangat-sangat menakutkan gitu loh. Nah ini kan berbahaya karena pemahaman yang seperti itu gitu loh. Maksud saya seperti itu Mas. Terima kasih Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Pak Gembong Warsono dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Pak Ahmad Riza Patria. Terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang.